teman kelompoknya itu disamper, jangan sampai ada yang tidak tahu atau ketinggalan. Jadi usahakan harus lengkap. Itu jadi tanggung jawab kelompok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in amma ba'du. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pada kesempatan kali ini kita atau saya masih diberikan kesempatan untuk membuat video ini. Ya Bapak Ibu yang saya hormati, yang mudah-mudahan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan pembaharuan atau teknis belajar PDR pembaharuan yang akan saya lakukan atau yang akan saya terapkan pada anak-anak siswa SD Negeri 2 Purwareja, khususnya kelas 4. Yang menanggapi dari beberapa hal kemarin, masukan atau evaluasi dari pembelajaran yang telah kita lakukan. Nah, kita langsung saja ke teknis pembelajaran PDR atau belajar dari rumah pembaharuan evaluasi tahap 1. Nah, apa yang baru dari evaluasi PDR tahap 1 ini? Yang pertama, setelah melakukan evaluasi dan masukan dari Bapak Ibu, khususnya kemarin yang pada waktu pengambilan tugas, yang mendapatkan beberapa masukan seperti adanya beberapa masalah. Yang pertama itu keterbatasan kuota ya. Jadi ada Bapak Ibu atau wali siswa yang mengeluhkan bahwasannya tidak memiliki kuota begitu, atau memiliki kuota tetapi karena sesuatu hal yaitu kuotanya jadi habis. Kemarin ada yang memberikan masukan, Pak Guru saya mengisi kuota 10 giga tapi belum 1 minggu sudah habis karena buat mainan untuk anak adik dari siswa yang kelas 4. Oke, jadi sebenarnya ini merupakan apa ya, kebijakan atau mungkin solusi dari permasalahan ini adalah Bapak Ibu yang harus mencari solusinya. Karena ya mau bagaimana lagi, yang pertama kita tidak bisa meninggalkan teknologi. Jika kita meninggalkan teknologi, sama artinya kita tidak mau atau memutuskan tidak ingin berkembang. Karena di era globalisasi ini, mau tidak mau kita harus tahu tentang teknologi. Nah, tapi bagaimana cara menggunakan teknologi itu secara bijak ya. Jadi itu untuk masalah kuota sebenarnya bisa diatur atau dimanajemen sendiri oleh ibu bagaimana, atau oleh orang tua bagaimana cara mengatasi kuota atau kehabisan kuota tersebut. Kemudian masalah yang kedua adalah beberapa anak yang kurang semangat. Mungkin karena tadi keterbatasan tadi, jadinya kurang semangat, atau mungkin karena tidak berkumpul dengan teman-teman jadi kurang semangat. Ada beberapa anak yang hanya mencuci piring, hanya piringnya dibolak-balik saja gitu, biar bisa menulis di kolom tulisan aktivitas itu mencuci piring atau membantu orang tua. Jadi ya tidak apa-apa Bapak Ibu, ini kan hanya awal ya. Ini awal, nggak apa-apa. Walaupun kesan yang rusuh gitu Bapak Ibu nih. Kesan pertama kan mungkin rusuh, nggak bisa ini, nggak bisa itu. Ya tidak apa-apa. Saran saya itu jangan dimarahi yang pertama. Yang kedua jangan dicegah. Diarahkan saja. Mungkin susah ya, mungkin berat. Tapi ini yang akan memetik hasilnya ini nanti Bapak Ibu sekalian. Bisa saja suatu hari ketika Bapak Ibu pergi, kemudian balik lagi, tiba-tiba semua piring kotor, cucian kotor itu sudah dicuci sama anak-anaknya.
Bisa saja terjadi seperti itu. Mungkin bukan besok, mungkin setahun lagi, 2 tahun lagi, 3 tahun lagi, mungkin saja. Dan kalau kita tidak diajari seperti itu, mana mungkin anak kita akan tahu bagaimana cara mencuci piring, bagaimana cara mengerjakan ini. Nah, saya hanya mau bilang semakin susah perjuangannya, insya Allah hasil yang dipetik itu akan semakin indah. Bukan sekarang, mungkin beberapa tahun lagi. Kemudian yang selanjutnya adalah saya pribadi dari pihak sekolah yang belum secara resmi itu secara formal bertemu langsung sebagai wali kelas 4 ya. Jadi walaupun di kelas 3 sudah pernah ketemu, sudah sering ketemu, tapi sebagai wali kelas 4 saya sendiri pribadi belum pernah bertemu. Jadi ini salah satu keinginan saya untuk bertemu dengan anak-anak yang saya bimbing. Adapun beberapa hal yang harus diperhatikan seperti berikut ini. Yang pertama, kegiatan baru yang akan kita lakukan sebelum atau pra pembelajaran yang harus dilakukan oleh anak. Yang pertama, saya akan mengumumkan di grup sehari atau malam sebelum pembelajaran bahwa besok hari akan dilakukan atau akan saya berikan link alamat email video untuk pembelajaran yang harus ditonton oleh masing-masing kelompok yang sudah dibuat. Jadi nontonnya itu harus bersama kelompok. Kemudian yang harus dibawa saat pembelajaran adalah alat tulis, LKS, lembar tabel yang telah saya berikan, dan hal-hal lain yang nanti saya akan umumkan di grup WA tersebut. Kemudian menyiapkan pakaian untuk besok ya. Jadi anak itu jangan memakai kolor ya, misalkan ya usahakan jangan menggunakan kaos. Dan untuk perempuan wajib berkerudung. Kemudian saat pembelajaran sebelum jam 9 ya, sebelum jam 9 pagi besok harinya setelah saya umumkan, sebelum jam 9 pagi anak-anak harus sudah berkelompok dan siap untuk belajar. Nah, berkelompoknya di mana Bapak Ibu? Berkelompoknya sesuai dengan kelompok yang kemarin dibagi. Dan untuk pembagian tempatnya yaitu bisa dimuter ya, seperti Bapak Ibu ketika setor tugas ke sekolah itu bisa bergantian, dan ini bisa dimusyawarahkan antar anggota kelompoknya. Kemudian untuk HP yang mungkin akan dipakai silakan juga dimusyawarahkan sesuai dengan anggota kelompoknya. Lebih bagus tuan rumah ya, karena nanti kita bisa bergantian. Tapi kalaupun nanti tuan rumah tidak punya HP, maka itu jadi tanggung jawab kelompok bersama. Bagaimana bisa menonton video pembelajaran. Yang selanjutnya, yang harus kalian lakukan sebelum pembelajaran dimulai. Ya, jadi ini ketika hari pembelajaran kalian sudah kumpul, yang harus disiapkan adalah melakukan presensi atau mengecek daftar hadir dengan cara. Jadi nanti saya akan cek daftar hadir anak-anak yang ikut belajar kelompok, apakah lengkap setiap kelompok ataukah tidak. Nah, caranya bagaimana? Yang pertama, mengirim foto kelompok ya. Jadi semua harus terfoto. Nanti foto dikirimkan ke grup sebelum jam 9 pagi. Kemudian anak-anak yang satu kelompok wajib untuk kelompoknya itu full, ataupun kalau tidak kalian itu wajib nyamper ya. Nyamper itu apa bahasa Indonesianya? Ya, teman kelompoknya itu disamper, jangan sampai ada yang tidak tahu atau ketinggalan. Jadi usahakan harus lengkap. Itu jadi tanggung jawab kelompok. Nanti ada penilaiannya sendiri. Yang selanjutnya, share lokasi kalian ya, dengan menggunakan share log ya, di WA itu ada. Nanti di-share juga lokasi kalian di mana. Karena nanti Pak Guru akan datang secara acak. Tidak mesti dari kelompok 1. Nanti bisa dari kelompok 3, dari kelompok 2. Itu Pak Guru akan datang secara acak.
Jadi Pak Guru bisa datang dan juga bisa tidak datang. Jadi share lokasi kalian, nanti Pak Guru akan cek di sana kelengkapan kalian, cara belajar kalian, dan lain sebagainya, dan tugas-tugas kalian tentunya. Terus selanjutnya, kedatangan Pak Guru itu untuk yang pertama mengecek kehadiran kalian benar apa tidak sesuai dengan foto yang dikirim. Kemudian mengecek lembar hasil tabel ya, tabelnya apakah diisi apa tidak. Tabel itu harus diisi semua ya. Kemudian mengecek hasil pembelajaran kalian. Jadi hari itu apakah kalian sudah ditonton videonya, atau mungkin ada pertanyaan-pertanyaan yang mungkin mau diajukan, atau hal-hal yang belum dimengerti, nanti bisa ditanyakan ketika Pak Guru datang. Pak Guru juga akan mengecek kalian dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada kalian. Apakah tadi menyimak video dengan baik atau tidak, mengenai isi video tentang apa, Pak Guru akan cek semuanya. Kemudian Pak Guru juga akan cek hafalan kalian yang sudah mengirim video hafalan ya. Pak Guru akan cek di situ apakah hafalannya benar-benar hafal atau tidak, atau jangan-jangan ketika membuat video itu membaca, atau jangan-jangan ketika membuat video yang dikirimkan ke grup WA itu ada yang mengajari di belakang kamera. Nah, nanti akan ketahuan di situ. Pak Guru akan cek yang sudah hafal, Pak Guru cek lagi satu-satu. Kemudian selanjutnya Pak Guru juga akan cek kelengkapan tugas kalian di situ. Nah, untuk waktu pembelajaran itu 90 menit ya. Perlu diperhatikan waktu pembelajaran 90 menit. Jam 9 pagi baru Pak Guru bagi link. Setelah kalian itu melakukan presensi, mengirim foto dan lokasi dan nama tentunya, Pak Guru akan membagikan link. Dan setelah itu 90 menit kalian harus tetap di situ. Jadi kalau Pak Guru bagi jam 9, berarti sampai jam setengah 11 kalian harus masih tetap di kelompoknya. Nah, untuk apa? Karena nanti Pak Guru bisa saja datang ke situ ya. Masih ada kesempatan Pak Guru untuk datang ke situ. Tapi jika sudah lewat jam setengah 11, misalnya sudah lewat 90 menit, Pak Guru tidak datang, kalian boleh membubarkan diri. Nah, jadi Pak Guru kira itu adalah hal-hal baru yang harus kalian perhatikan ya. Kenapa Pak Guru bagi kelompok-kelompok? Karena mungkin kalian sudah lihat kelas-kelas yang lain ya. Mungkin ada yang belajar di musola, atau ada yang belajar di mana. Untuk kelas 4 itu tidak bisa belajar di musola, atau mungkin untuk semuanya ya, karena jumlah kelas 4 itu 21, jadi terlalu banyak. Jika mau dikumpulkan di musola itu terlalu banyak, jadi tetap dalam kelompoknya, yaitu dibagi 3 kelompok. Adapun nanti menyusul kondisi, jika kondisinya memang sudah memungkinkan, bukan tidak mungkin Pak Guru akan jadikan kalian satu kelompok di musola atau di masjid. Tapi untuk sekarang Pak Guru kira itu belum bisa dilakukan karena jumlahnya terlalu banyak, 21 siswa. Jadi inilah Bapak Ibu hal-hal baru yang mungkin harus atau kita jadi perhatian bersama untuk kita. Mohon ditindaklanjuti dan disikapi dengan bijaksana. Dengan bismillah, mudah-mudahan walaupun ini berat, susah, sulit, tapi insya Allah Bapak Ibu yang akan memetik hasilnya. Semakin sulit, insya Allah hasilnya semakin bagus di kelak kemudian hari. Dan terima kasih dari saya, sekian dari saya, mudah-mudahan jadi perhatian kita. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Dan jika ada evaluasi lagi, saya akan evaluasi lagi terus untuk jadi lebih baik lagi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.